بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Baik teman-teman, kita mulai dari tasrif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teman-teman, suaranya saya bisukan dulu ya biar kita fokus. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 كتب يكتب كتابة ومكتبا فهو كاتب وذاك مكتوب اكتب لا تكتب مكتب 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 باب 2 فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 جلس يجلس جلوسا ومجلسا فهو جالس وذاك مجلوس اجلس لا تجلس مجلس 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 باب 3 فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فتح يفتح فتحا ومفتحا فهو فاتح وذاك مفتوح افتح لا تفتح مفتح مفتح مفتاح باب 4 فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل خرج عمل عمل يعمل عملا ومعملا فهو عامل وذاك معمول اعمل لا تعمل مأمل مأمل خلاص باب 5 فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل حسن حسن يحسن حسنا ومحسنا فهو حسن أحسن لا تحسن محسن محسن خلاص باب terakhir فعل يفعل فعلانا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل خلاص حسب حسب يحسب حسبانا ومحسبا فهو حاسب وذاك محسوب احسب لا تحسب محسب 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 محسبun mahsibun khalas. Sebenarnya bisa teman-teman, bab 4 sama bab 6 itu andaikan dia muta'addi nanti ada isim alatnya bisa. Misalnya misab, alat hitung. Berikutnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun af'ala أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفعل تفعل يتفعل تفعل يتفعل تفعلا ومتفعلا فهو متفعل وذاك متفعل تفعل لا تتفعل متفعل متفعل افتعل افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل انفعل انفعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل انفعل لا تفعل منفعل منفعل افعل افعل يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل افعل لا تفعل مفعل مفعلون استفعل استفعل يستفعل استفعالا ومستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل فعللا فعللا يفعلل فعللة وفعللا ومفعللا فهو مفعل وذاك مفعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل تفعلل تفعلل يتفعلل تفعللا متفعللا فهو متفعلل وذاك متفعلل تفعلل لا تتفعلل متفعلل متفعللون. Baik. Baik, sekarang teman-teman kita akan lanjutkan pembahasan kemarin ya tentang isim ma'rifat dan nakirah. Selanjutnya nanti kita akan praktik mencari isim mudzakkar muannas, isim ma'rifat nakirah dalam kitab Bulughul Maram seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung aja isim ma'rifat yang pertama isim domir atau kata ganti. Isim domir ini menurut ketersambungannya atau ditinjau dari segi bisa dipakai sebagai awalan kalimat atau enggak, itu terbagi menjadi dua. Ada domir munfasil dan domir muttasil. Munfasil dari kata infasola, yang fasilu fawa munfasilun yang artinya terpisah. Kalau mutasil dari kata ittasola, ittasola yattasilu ittisolan, mutasolan fahuwa muttasilun. Kita mulai dulu dari domir munfasil. Nah, domir munfasil itu teman-teman ada dua bentuk atau dua mahal ya. Nah, dua bentuk ini berdasarkan perbedaan mahalnya. Ada mahal rofa dan nasab. Yang mahal rofa ini ada tiga, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama istilahnya itu goib, hudur, dan takalum ya. Goib, hudur, dan takalum atau goib, mukhotob, dan mutakalim itu. Untuk orang ketiga atau goib itu nanti terbagi menjadi mudakar dan muannas, dan masing-masing dari mudakar muannas itu terbagi menjadi mufrad musanna jama. Huwa humahum, hiya humahuna. Huwa dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, huna mereka perempuan. Untuk orang kedua atau mukhatab, bisa juga hudur istilahnya, itu terbagi menjadi mudzakkar muannas juga. Dan kemudian terbagi menjadi mufrad musanna jama. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Anta kamu satu laki-laki, antuma kamu dua laki, antum kalian lelaki, nanti kamu satu perempuan, antuma kamu dua perempuan, kurang alif itu ya. Antuna kalian perempuan. Kemudian untuk orang yang pertama atau istilahnya itu mutakalim atau takalum itu ada dua. Ana disebut dengan mutakalim wahdah, pembicara tunggal, dan nahnu mutakalim ma'al ghair, pembicara yang bersama dengan pembicara lain. Baik. Untuk ana dan nahnu ini tidak dibedakan mudzakkar muannasnya ya. Jadi bisa digunakan secara mutlak baik untuk mudzakkar maupun muannas begitu. Nah, berikutnya teman-teman, fungsi dari domir munfasil mahal rofa itu untuk apa? Buat apa? Yaitu digunakan sebagai awalan kalimat. Misalkan sebagai mubtada. Nah, jadi kalau teman-teman menempatkan domir sebagai mubtada atau awalan kalimat, maka gunakanlah domir munfasil yang rofa. Karena mubtada kan harus rofa. Jadi misalkan antum bilang, saya adalah murid, ana muridun, atau ana talibun, ana tilmidun. Jadi menggunakan ana. Tidak boleh menggunakan misalkan iya ya atau iya, ni, tidak bisa. Harus menggunakan domir munfasil rofa. Di jumlahnya bisa dihitung 12 atau 14 ya. Huwa humahum ya humahuna anta antum antum anti antum antuna anana. Itu fungsi domir munfasil mahal rofa. Digunakan sebagai mubtada. Jadi kalau antum membuat mubtada silahkan menggunakan ya ini domir munfasil rofa ini. Dan sebelum saya lanjut juga bahwa domir itu dari segi terlihatnya atau tidaknya itu terbagi jadi dua. Ada domir baris, domir yang kelihatan, dan domir mustatir, domir yang tersimpan. Untuk domir munfasil rofa, semuanya ini baris. Bisa kita lihat lafadznya, ya lafadznya mesti ada. Lafadznya pasti ada, tapi tidak selalu domir itu kelihatan. Cuman untuk munfasil mahal rofa dia pasti kelihatan. Ya. Makanya disebut dengan domir baris munfasil mahal rofa gitu. Domirun barisun munfasilun mabniun ala
ala kada fi mahalli raf'in mubtada gitu kan kalau di i'rab. Nah, kemudian domir munfasil yang kedua adalah domir munfasil mahal nasab. Domir munfasil mahal nasab ini juga terbagi menjadi tiga, ya, untuk orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Masing-masing dari orang ketiga dan orang kedua terbagi menjadi mudzakkar muannas. Masing-masing dari mudzakkar muannas terbagi menjadi mufrad tasniyah jamak. Kecuali untuk orang pertama tadi ya, itu hanya mengenal tunggal sama jamak. Untuk musananya ya kayak yang jamak itu iyana. Baik. Secara singkat teman-teman, untuk dhamir mahal nasab ini diawali iya, ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu ya. Nah, kemudian secara fungsi digunakan buat apa sih dhamir munfasil mahal nasab itu? Fungsinya teman-teman digunakan sebagai eh ini ya, biasanya maf'ul bih, digunakan sebagai maf'ul bih atau objek pekerjaan yang memang tidak bisa lagi menggunakan dhamir muttasil. Karena ada kaidah yang berbunyi selama bisa menggunakan muttasil jangan menggunakan munfasil. Jadi dhamir munfasil mahal nasab ini digunakan ketika tidak ada pilihan lain selain dirinya. Misalkan ya, antum pengen bilang hanya kepadamu saya menyembah atau kami menyembah. Itu kan sebenarnya bisa kan kita bilang nak buduka gitu. Tapi kalau nak buduka itu nanti maknanya tidak bermakna hanya ya kami menyembahmu aja gitu. Kecuali kalau ada in namanya, in nama nak buduka. Ini kalau kalimatnya nak buduka saja itu nggak ada arti hanya di situ. Dan itu sah-sah saja kalau kita tempatkan domirnya mutasil di situ teman. Nak buduka bisa. Masalahnya kalau misalkan kita pengen maknanya hanya dengan cara takdimul maf'ul atau mendahulukan maf'ul. Sehingga kalimatnya tidak mungkin kita ucapkan ka kepadamu nak budu kami menyembah. Ini nggak bisa. Karena domir mutasil itu tidak bisa digunakan untuk mengawali kalimat ataupun tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus nyambung. Nah, solusinya gimana ya? Ini pakai domir munfasil nasab. Iyaka na'budu kan begitu. Iyaka na'budu. Jadi intinya ketika tidak bisa menggunakan domir mutasil dan harus menggunakan munfasil, ya silahkan digunakan domir munfasil itu. Kaidahnya ya itu tadi. Ketika tidak ketika masih bisa menggunakan mutasil jangan menggunakan munfasil. Oke, teman-teman itu terkait dengan domir munfasil ya. Baik. Berikutnya ini domir mutasil. Nah, yang susah itu domir mutasil. Yang susah. Susahnya gimana? Terutama nanti yang mustatir. Kadang ini membingungkan buat sebagian tulab yang masih baru-baru. Karena dia ada tapi enggak terlihat. Dia itu eksis ya. Tapi tidak bisa kita indra gitu. Enggak ada wujudnya secara indrawi enggak ada, tapi dia ada. Eksis dia itu. Ya kayak Tuhan lah. Nah, domir mustatir juga gitu. Dan domir mustatir ini nanti termasuk dalam kategori domir muttasil. Oke, kita bahas satu-satu. Saya nggak pengen dari yang rofa itu kepanjangan ya. Bukan kepanjangan. Jadi biasanya yang mudah kan kita dahulukan gitu.
Yang paling mudah itu jar sama nasab untuk mutasil nih. Jadi gini, domir mutasil itu mahalnya ada 3 teman-teman. Ya. Yang pertama rofa, kedua nasab, 3 jar. Nggak mungkin jazm karena isim kan nggak bisa jazm. Ya. Kapan mutasil itu mahal rofa, nasab dan jar? Kita mulai dari yang jar dulu ya. Mahal jar itu nanti kalau satu bersambung dengan isim, nanti akan berkedudukan menjadi mudhof ilaih. Dan yang kedua sambung dengan huruf jar. Ini nanti akan menjadi majrur istilahnya. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna, kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Itu kalau bersambung dengan isim, dan otomatis kalau bersambung dengan isim dia nanti jar mahalnya karena jadi mudhof ilaihnya isim tersebut. Itu mudhof ilaih kan harus jar. Jadi kalau di i'rab ya domir baris kelihatan kan? Baris muttasil mabniun ala kada fi mahalli jarrin atau khafdin mudhofun ilaih. Itu. Nah, kalau bersambung dengan huruf jar gimana? Bersambung dengan huruf jar misalkan ya kita gandeng dengan ngala. Alaihi alaihi ma alaihim alaihi alaih alaiha alaihi ma alaihinna alaika alaikum alaikum alaiki alaikum alaikunna alaiki alaiya alaina alaikunna alaiya alaina. Nah, itu tadi domir-domir yang jatuh setelah ngala itu adalah domir baris mutasil mabniun ngala kada fi mahalli jarrin majrurun bi ngala, dijarkan oleh ngala. Wal hasil kesimpulannya untuk mahal jar terjadi karena 2 sebab. Yang pertama jadi mudhof ilaih yaitu ketika sambung dan isim. Yang kedua menjadi majrur ketika bersambung huruf jar. Berikutnya mahal nasab. Mahal nasab ini terjadi karena 2 hal juga. Yang pertama, domir mutasil bersambung dengan fiil. Nanti sebagai maf'ul bih. Dan yang kedua bersambung dengan huruf nawasikh sebagai isimnya huruf nawasikh itu. Kalau sambung dengan fiil nanti kedudukannya menjadi maf'ul bih. Contohnya gimana? Misalkan ada fa'ala ya. Fa'ala itu kan kata kerja. Yang artinya dia telah melakukan, mengerjakan. Fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha, fa'alahuma, fa'alahunna, fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna, fa'alani, fa'alana. Fiilnya tetap fa'ala karena pelakunya dia. Saya pengen jadi fa'al tuh lah fiilnya ya boleh aja. Fa'altuhu, fa'altuhuma, fa'altuhum, fa'altuha, fa'altuhuma, fa'altuna dan seterusnya. Alhasil domir kalau sambung dengan fiil maka jadi objek. Objek itu i'rabnya nasab. Makanya secara i'rab dia adalah domir baris muttasil mabniun ala kada fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan kalau sambung dengan huruf nawasih nanti juga nasab. Mana yang sambung dengan nawasih? Oh, enggak ada contohnya, teman-teman. Kalau sambung dengan nawasih misalkan kayak inna ya, inna. Innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna innani atau ini dan inna atau innana. Jadi kalau ada domir nyambung langsung dengan huruf nawasih dalam arti ini adalah inna wa akhwatuha, maka dia nanti domir baris mutasil mabniun ala kada fi mahalli nasbin ismu inna wa akhwatuha. Nah, kita udah dapat 2 mahal ya, mahal rafa dan mahal jar. Perlu diketahui untuk domir mutasil mahal jar dan nasab dan jar ini bentuknya sama, akhi. Akhi wa ukhti ya. Wa akhi aja. Bentuknya sama. Kecuali satu. Di mana? Di domir saya. Kalau saya bersambung dengan isim, itu kan kitabi. Misalkan ya ini
Contohnya kitabi, buku saya. Ya-nya sukun, nggak ditambah apa-apa. Tapi kalau sambung dengan fiil, nanti harus ditambah nun wikoyah. Misalkan tadi fa'ala, menjadi fa'ala nih, tidak boleh fa'ali. Gitu. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke dhamir muttasil rofa, apakah kalian ada pertanyaan? Belum ada? Alhamdulillah. Masya Allah, udah pada alim ya. Amin. Enggak diamini loh. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini terakhir. Setelah ini kita latihannya. Nah, untuk domir yang muttasil, mahal rofa, ini nanti terjadi ketika apa? Bersambung dengan fiil, tapi menjadi fa'il. Kalau tadi kan yang nasab tuh sambung dengan fiil tapi jadi maf'ul ya. Kalau ini menjadi fa'il. Sambungnya juga dengan fiil tapi jadi fa'il. Fiil itu kan ada madi mudhari amr ya. Itu artinya domir mahal rofa ini nanti juga terdapat pada fiil madi mudhari dan amr. Kayak gitu. Untuk fiil madi ada domir mutasilnya ya. Berarti ada 14. Mudhari 14, amr 6. Nah, masing-masing di fi'il madhi mudhari dan amr itu nanti ada yang baris, ada yang mustatir. Nah, dhamir mustatir itu letaknya cuma di sini teman-teman, nggak ada di bentuk yang lainnya. Oke, kita mulai dari fi'il madhi ya. Ini contohnya cuma fi'il madhi ya, udah fi'il madhi aja ya. Fi'il mudhari kapan-kapan lah. Baik, kita mulai dari orang ketiga untuk mudakar. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini kan udah hafal teman-teman ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke, kita mulai dari fa'ala. Fa'ala ini punya domir. Ada domir di situ, domir mutasil mahal rofa karena jadi fa'il. Apa domirnya? Domirnya adalah huwa. Huwanya di mana? Gak kelihatan, alias mustatir. Jadi fa'ala ini fi'il madi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Jadi ada domir mustatir yang ditakdirkan atau dikira-kirakan dengan lafadz huwa. Taib. Gimana teman-teman? Jelas ya? Oke, berikutnya fa'ala. Fa'ala ini ada domir di situ yang jadi fa'il. Apa itu? Yaitu domir. Apa ada yang tahu nggak? Fa'ala ini domirnya apa? Yuk, kita sama-sama nebak lah. Biar nggak satu arah. Silakan. Huma. Ada yang lain? Nggak ada? Setuju semua? Oke, salah ya. Bukan huma. Ada yang tahu? Oke, ini ada komentar nih. Domir alif. Ya, betul teman-teman ya. Jadi fa'ala ini domirnya adalah alif. Alifnya itu yang jadi domir, bukan huma. Cirinya. Iya. Cirinya Ustaz ya. Tadi kenapa? Bukan cirinya, emang itu domirnya. Oh gitu, yang dibilang domir berarti alifnya. Iya, bukan huma. Humanya di mana? Mustatir enggak? Gini teman-teman ya, di fi'il madi, oh iya, saya samakan kalian aja nanti biar biar ke bawah udah gamblang. Jadi di fi'il madi ini semua domirnya baris, kelihatan, semuanya kelihatan. Bisa kita lihat, kecuali dua. Apa itu? Huwa dan hiya.
Huwa dan hiya. Berarti kalau huwa dan hiya mustatir, selain itu semuanya baris bisa kita lihat. Nah, tinggal apa itu yang akan kita lihat nanti. Fa'ala, betul ini alif. Nah, kalau fa'alu, domirnya apa? Kalau salah ini berarti nggak paham tadi kalimat saya. Wow. Fa'alu domirnya? Wow. Oke, domirnya wawu. Jadi fa'alu itu pelakunya adalah wawu. Melakukan siapa mereka? Mereka telah melakukannya. Mereka itu diwakili oleh domir. Wawu bukan hum. Ya, bukan hum. Bukan juga alifnya, tapi wawu. Namanya wawu jamaah atau wawu jamaah. Taib. Kemudian ada fa'alat. Fa'alat domirnya apa? Fa'alat. Sakinah. Baris atau mustatir itu dulu. Baris atau mustatir, teman-teman putuskan tuh. Tadi saya sudah bilang Mustatir. fi'il madhi ini yang mustatir cuma dua. Huwa sama Mustatir. hiya, selain itu baris. Mustatir Mustatir. yakin? Baris. Mustatir. Ustaz. Oke. Oke. Kalau mustatir apa yang diistitarkan? Iya. Domir hiya. Kalau baris, domirnya apa? Tak tanis. Sakinah itu. Ayo ya. Yang mana? Domirnya adalah hiya, teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau huwa dan hiya itu mustatir. Ya, di sini loh ya, di sini bukan yang tadi di apa mubtada huwa humahum itu bukan. Kalau itu semuanya baris. Kita lagi bahas domir muttasil ini ya, bukan munfasil. Muttasil mahal rafa yang sambung dengan fi'il. Jadi huwa hiya mustatir. Selain itu baris. Fa'alat domirnya hiya mustatir. Letaknya jadi apa ya? Tak itu sebagai huruf aja, huruf apa namanya? Tak taknis sakinah, yakni harfun ya dulu ala taknis. Itu huruf dia itu. Huruf yang membantu fi'il supaya untuk menunjukkan kalau fi'il ini ditujukan atau diperuntukkan untuk fa'il mu'annas. Gitu, bukan fa'ilnya dia. Kemudian fa'alata, fa'ilnya apa? Fa'ilnya, iya fa'il. Domirnya apa maksud saya? Alif. Alif. Oh iya, domirnya alif ya teman-teman ya. Kok bukan taknya? Fa'alata, kenapa enggak ta? Alif aja. Kenapa alif aja? Taknya tadi menandakan mu'anas kan? Tayyib. Itu ya. Jadi taknya yang jatuh sebelum alif itu sebenarnya tak taknis as-sakinah. Cuman karena dia gandeng dengan alif, dia diharokati fathah. Ya untuk menolong alif supaya nggak dibuang nanti. Kalau dia sukun, alifnya sukun, otomatis terjadi iltiqa sakinan yang mewajibkan pembuangan salah satu huruf tersebut. Fa'alna, apa domirnya? Nun. Nun. Nun, Nun inas. oke. Ya, nun. Betul. Fa'alta? Ta. Fa'alta? Ta. Ya, kemarin istilahnya domir rafa mutaharik teman-teman ya. Mulai dari na, ta, tumatum, ti, tumatuna, tu, dan na itu domir rafa mutaharik istilahnya. Cuman kalau ditanya domirnya yang mana gitu kan. Tadi udah benar nun, nun jamak muannas. Kalau sekarang domir tak gitu ya. Jadi kalau satu huruf ya bilangnya satu huruf tak gitu. Maksudnya diucapkan dengan nama huruf hijaiyahnya. Jangan ta, tapi tak. Fa'altuma? Tak. Tu. Mim dan alif. Tu. Fa'altuma, fa'ilnya? Fa'ilnya. Iya fa'il. Domirnya? Domirnya Tu. juga tak. Taknya itu loh. Tu. Ya. Tak. Hmm. Fa'altum.
tak juga. Fa'alti tak, fa'altu mata, fa'altu Tak nata, juga. fa'altu tak, fa'alna nah. Nun. Kalau fa'alna bukan nun tapi na karena 2 huruf ini. Nah, gitu. Oh, dua-duanya. Baik, oke gitu ya. Untuk fi'il mudhari dan fi'il amr kapan-kapan. Panjang soalnya. Nah, sementara antum cerna dulu yang ini ya. Kalau antum nanti paham yang ini gampang, ke mudhari'nya gampang. Apalagi ke amr tambah gampang. Soalnya cuma 6 kalau amr. Baik. Alhamdulillah tadi pembahasan tentang domir. Dan menurut saya dari sekian materi ilmu nahwu yang paling susah itu ketika dipraktekkan ya itu ya domir. Mencari rujuknya domir. Yang susah itu teman-teman. Itu. Taib, apakah ada yang ditanyakan? Mana Ukti Nur, Ukti Ines, Ukti Akhi Syafiq, mau Ukti Syafiq ya. Dikiranya mungkin libur ya hari ini teman-teman ya. Maaf. Iya harusnya libur sih bener. Cuman kemarin kan kita libur tuh yang Senin itu kan. Gara-gara itu. Badal. Ya badal Senin kemarin. Hmm. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut praktik ya. Sekarang kita akan belajar nyari terutama domir. Domir yang mustatir, yang baris, yang mutasil. Sebentar kita carikan hadis Bulughul Maram. Mana ya? Bulughul Maramnya. Oh ini. Babul Had. Oke. Babul Had. Taib, kita cari dulu isim mudakar, isim mu'anas teman-teman ya. Coba cari yang mu'anas, Kalau mudakar kan mudah ya. Yang mu'anas di baris pertama itu dari ngan nga'isyata sampai tustahadu. Yang mana yang mu'anas? Sholat. Sholat Fatimah. Mudakar mu'anas ini isim teman-teman ya. Isim. Qolat itu kan kalimat Aisyah. fi'il ya. Oh, maksudnya menjadi isimnya. Nggih. Aisyah. Isimah. Fatimah. Fatimah ya, na'am. Fatimah terus Aisyah. Aisyah, betul. Ada lagi? Binta. Oke, Binta, betul. Hmm. Binta ini mu'anas maknawi teman-teman ya. Dia mu'anas hakiki dan maknawi. Karena kalau secara lafadz dia kan mudakar. Tapi maknanya perempuan, karena anak perempuan. Ada lagi? Masih ada sebenarnya. Domir, ya kan? Domir kan mu'anas juga itu. Ini radhiyallahu anha. Iya. Nggak kelihatan. Sama domir-domir yang mustatir kalau antum tahu. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita cari makrifat nakiroh. Coba cari yang nakiroh deh. Yang nakiroh dari baris pertama aja dulu. Kan Aisyah itu yang nakiroh yang mana? Ada nggak? Ada? Nakirohnya? Berarti umum ya. Ya, materi kemarin tuh. Nakiroh umum, makrifat spesifik. Kalau spesifik kan ciri-cirinya Ya, alif lam. biasanya alif lam. Ada 6 kemarin ya. Ini berarti kalau nama orang gini berarti kan nggak pakai alif lam. Kalau Enggak, Aisyah berarti nakiroh ya.
Enggak semua yang tidak beralif lam itu nakiroh. Banyak isim ma'rifat yang enggak beralif lam. Ada teman-teman? Yang lain diem aja, berarti enggak ada ya? Damun. Damun. Oh itu Ini baris baris pertama, kedua, baris kedua baris enggak? baris pertama dulu ya. Iya, baris kedua itu. Enggak nemu. Baris pertama Enggak kayaknya nemu nggak ya. ada deh. Oke. Terus tahap Ini sabar dulu. semuanya Hubaishin ma'rifat. Isim-isimnya ya, semuanya ma'rifat. Ngaisyata ma'rifat. Kenapa teman-teman? Isim nama alam. orang. Oke, Isim isim alam. alam. Ya. Radiyallahu, Allahu. Isim ma'rifat. Kenapa tuh ma'rifat? Lafdul jalalah. Zul Oke, Jalalah. betul. Abdul Jalal, isim alam bisa juga ya. Terus ada nih Fatimah Binta. Kalau Binta nih, Binta ma'rifat juga nih. Kenapa? Karena makna. Makna. Nama perempuan. Di makna. Bukan. Di makna. Bukan. Ayah dari Fatimah. Apa? Ayah dari Fatimah. Ayah dari Fatimah. Maksudnya gimana, Ki? Binta itu artinya anak Anak perempuan. perempuan. Binta itu anak perempuan. Binti. Binti kalau kita kan biasanya binti gitu. Itu Kalau cowok kan bin ya. Nah, ini juga makrifat. Alasannya apa? Alasannya di nomor 6 dari isim makrifat. Yang nomor 6 dari isim makrifat apa? Yang enggak 6. Mudhof kepada makrifat ya kan? Binta ini dimudhofkan kepada Abi Hubesh. Abi Hubesh itu adalah isim apa? Abi Hubesh? Isim alam, ya kan? Alam kunyah. Nggak tahu ya ini kunyah apa asli, antum cari sendiri. Abi Hubesh itu. Taib. Nah, kayak gitu. Kemudian bawahnya coba dicari yang nakiroh. Yang nakiroh. Ada di situ ada. Ada 1, 2. Rasulu. Rasulu dimudhafkan kepada Allah. Allahi ma'rifat nakiroh. Allahnya makrifat. Nah, mudhaf kepada Allahnya makrifat menjadikan makrifat. Rasulunya nakirah. Ruslan wahidan. Oh, jadi ikut Apa waktu? Ruslan. Dulu, mana yang antum baca? Yang bawah tuh. Ini yang hadis 138 baris 2. Berarti kalau idofah itu ya Ustaz ya. Jadi walaupun dia apa namanya walaupun dia makrifah bukan makrifah apa sih nakiroh berarti dia tetap ke bawah makrifah gitu Ustaz. Tergantung mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya ma'rifah apa nakiroh? Gitu. Damal haidi itu kan juga idofah ya. Nah, Berarti damanya di situ berarti kan nakiroh ya. dimudhofkan kepada apa? Al-Haidi kan? Pada Al-Haidi al-haidi. ma'rifat apa nakiroh? Ya udah berarti Makrifat. jadi ikut ma'rifat gitu. Jadi makrifat. Berarti yang damun. Oke, damun, nakiroh. Kenapa nakiroh? Dari mana antum tahu kalau dia nakiroh? Jangan bilang karena bertanwin. Tidak ada alif lam. Nah, bertanwin. Jangan bilang karena bertanwin. Itu apa namanya? Definisi yang kurang tepat. Nakiroh bertanwin. Enggak. Definisi yang problematik itu. Ya,
Kemarin sudah Apa saya ya? sampaikan tuh. Isim nakirah itu cirinya apa? Takbalu al mu'asiroh ya kan. Menerima al. Kemarin nggak ikut. Nggak ikut. Oh, Isim kan yang tidak ada masih alif lam bisa. tandanya kan. Isim yang masih bisa menerima al yang memakrifatkan. Itu nakirah. Damun bisa nggak dimasuki al? Ad-damu gitu. Bisa. Bisa. Bisa, Aswadu? bisa, Al-aswad. bisa. Al-aswadu bisa. Kalau yu'rafu? Mm. Nggak bisa. Tidak. Oh, nggak Bukan bisa, isim, bukan isim ya. bukan isim. Oke, nah, seperti itu caranya teman-teman. Tamam. Udah ma'rifat nakirah. Sekarang kita cari domir ya. Di ini. Bentar, faqala Rasulullah SAW. Ya udah di baris kedua itu tadi ya, faqala Rasulullah itu sampai ngan, sampai ngani. Cari Di domir. kola ada. Kola ada domirnya kan? Kola ada domirnya enggak? Dhamir mustatir. 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 Bentar, yang mengatakan siapa? Faqala lalu berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. Rasulullah. Rasulullah SAW. Rasulullah. Berarti ada domir enggak di dalamnya? Rasulullah. Hmm. Ada. Oh, Ya, nggak ada. ada. Karena Rasulullah yang berkata ada. Udah ada filenya. Iya, Hmm. failnya itu Rasulullah, teman-teman. Failnya kola itu. Ketika ada fail Terus berarti dohir, otomatis filenya udah domir keluar itu ya. enggak ada. Oh. Gitu ya, paham ya? Gitu. Nah, Zat, Afwan ulangi. Insya Allah. Jadi intinya gini, domir mustatir itu akan ada wujud di situ kalau nggak ada fa'il yang dohir. Tidak Fa'il benar. berupa isim dohir, isim yang langsung atau Hmm. kelihatan itu loh. Faqala Rasulullah. Di situ kan ada Rasulu. Yang mengatakan ada Rasulu berarti nggak ada domir dia. Kalau antum kasih domir Kalau huwa nanti yu'rafu? maknanya kan bertumpuk jadinya. Iya. Faqala maka berkata siapa dia? Rasulullah utusan Allah. Nggak pas ini yang berkata dia apa Rasulullah. Gitu. Langsung. Baik. Nah, jadi nggak ada domir di situ di dalamnya itu karena sudah digantikan, bukan digantikan ya, karena ada isim dohirnya, istilahnya gitu. Baik, berikutnya domir Alaihi. yang kedua apa? Alaihi. Yu'rafu. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu. Kalimah Ada apa? Allah. Akhi? Kalimat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat atau ngalaihinya atau salamannya atau Alaihi. Allahunya. alaihinya. Oke, ngalaihi. Betul ya? Ngalaihi. Ngalaihi. Hi ini domir mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil mahal apa? Majrur. Mahal nasab. Mahal nasab. Mahal jar teman-teman ya. Mahal jar. Kenapa mahal Oh, ya, jar? ala. 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 Karena bersambung alam. huruf Jar. huruf jar. Sambung dengan huruf jar ya jadi mahal jar. Kapan dia mahal nasab? Kalau sambung fi'il atau huruf nawasif. Itu. Pelan-pelan. Pokoknya ditelateni teman-teman. Nanti ya bisa sendiri kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya bisa ya belum. Pokoknya harus usaha dulu. Taib. Di situ sebenarnya masih ada itu domir ya di dalam lafaz salama. Yu'rafu. Salama. Kalau sholat nggak ada karena di situ Allahu itu yang jadi fa'ilnya sholat. Kalau salama domir mustatir dikira-kirakan dengan domir Mustatir. huwa. Dua. Huwanya kembali ke lafdil jalalah. Itu. Nah yang susah itu domir yang model-model gitu loh teman-teman. Itu paling susah dalam ilmu nahwu itu kayak gitu.
Dan merujukkan domir. Ini domir huwa mustatir kembalinya ke lafadz apa ya? Yang susah itu. Menurut saya. Makanya kalau kita belajar itu butuh kayak apa ya? Sepemahaman dengan orang-orang terdahulu khususnya penulisnya gitu. Dengan ilmu yang nyambung nanti kan sama pemahamannya. Aswadu yu'rafu. Di dalam lafadz yu'rafu. Tapi ini fi'il mudhari ya. Nah, belum dibahas. Tapi di situ ada domir. Domirnya apa? Ada yang tahu nggak? Mustatir. Mustatir. Pertama domirnya ditentukan dulu. Dikira-kirakan atau jelas. Kalau jelas apa? Kalau dikira-kirakan apa? Sesuatu yu'rafu. Kira-kirakan. Oke, dikira-kirakan ya. Dikira-kirakan dengan domir Huwa. huwa Huwa. apa hiya? Iya. Huwa. Kapan dikira-kirakan huwa, kapan hiya? Cara mengetahuinya gimana? Dalam al-khaidi. Ada Dari huruf mudhari'ah. Dari huruf Mudhari'ahnya kan mudhari'ahnya, betul. Kalau huruf mudhari'ahnya yu'rafu pakai iya, berarti menunjukkan mudzakkar. Huwa. Kalau mu'annas menjadi Zakar. Yu'rafu. tu'rafu. Tu'rafu hiya. Itu. Fa idza kana dzalika fa amsiki. Masih ada domir nggak di situ? Ada. Apa? Oh, nggak ada. Iki. Ya, masih ada satu domir di situ teman-teman, yaitu domir di lafadz amsiki. Itu ada domir namanya domir Ya, amsiki. ya Ada apa? ya. Muttasil. Pemiraan. Domir ya betul. Namanya ya apa? Ya mutakalim. Bukan. Ya, apa? Ya, mutakalim. Bukan. Oh, ya, apa nih? Ya, Bentar. tadi Kita apa harus namanya? sepakat dulu amsiki ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Ya. Kalau dia ya mutakalim harusnya didahului oleh nun mikoyah. Betul nggak? ya, Iya kan? Harusnya fa'am apa namanya? Sikina. ini Iki. Amsiki. Sikni. Amsikni. Tapi ini Amsikni. bukannya fi'il madi. Apa? Amsaka yumsik. Kan kalimat isim kan? Ya, kok amsik ya? Bukan. Ini bukan Oh. kalimat isim. Ini betul kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il Fi'il mudhari'. amr. Fi'il amr. Amar. Ya, aslinya amsik, amsika, amsiku, Saka amsiki. Ya mukhatabah mu'annas. Oh iya. Namanya ya mu'anasah mukhoto. Mukhatabah. amsiki. Baik. Amsiki, maksudnya tahanlah siapa kamu. Baik. Ya itu tadi teman-teman. Ada yang ditanyakan atau tidak sebelum kita akhiri? Harus banyak berlatih kayak gini tuh ya. Kalau di kelas kayak gini ya latihannya bersama-sama. Kalau antum pengen waktu yang lebih ya harus latihan sendiri. Kalau enggak misalkan sendiri terbingung sendiri. ambil program-program privat misalkan itu bisa. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Alhamdulillah kita udah sampai di minggu ketiga, insya Allah minggu keempat hari Senin ya. Besok libur. 6. Ada pertanyaan? Duh, nggak ada. Tadi kayak mau tanya, nggak jadi tuh. Perlu banyak pengulangan. Mau nanya apa? Oh,
gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, berarti tugas antum tinggal mengulang-ulang materi yang sudah diajarkan. Nah, Itu diapalin. Domir pembagiannya ini terbagi mutasil mutasil nanti dibagi lagi, munfasil dibagi lagi. Nah itu bagian-bagian kayak gitu harus hafal. Gimana ya cara ngapalnya? Pakai lagu. Kalau saya dulu maksudnya testimoni dari saya selama belajar bahasa Arab itu yang paling catchy, yang paling mudah ditangkap dan sampai sekarang nggak hilang itu kalau dilakukan. Tuh. Metodenya antum lihat di YouTube aja, lagu-lagu domir itu sangat banyak ya. Tinggal kita aja mau serius berusaha atau enggak. Di era sekarang itu kan banyak sekali kan di media sosial tuh, YouTube, akun-akun pembelajaran bahasa Arab online banyak sekali. Tinggal kita mau apa enggak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Gimana puasanya? Sehat semua ya hari ini? Nggak ada yang kaget ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, jaga kesehatan teman-teman. Oke, gitu aja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah, bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.